Pernah nggak sih kamu merasa udah capek bilang di depan cermin, "Aku bisa, aku pasti bisa." Tapi begitu menghadapi situasi nyata, rasa percaya diri itu langsung hilang. Rasanya seperti menipu diri sendiri kan? Nah, itu karena membangun kepercayaan diri itu bukan soal afirmasi kosong, tapi soal membangun bukti nyata untuk otak kita. Ini adalah proses, bukan sihir. Kalau kamu siap untuk benar-benar mengubah cara pandangmu dan membangun fondasi kepercayaan diri yang kokoh, yuk kita mulai perjalanannya. Langkah pertama, mari kita terapkan strategi yang namanya micro wins atau kemenangan kecil. Otak kita itu butuh bukti kalau kita ini mampu. Jadi, daripada langsung pasang target besar yang bikin ngeri, mulailah dengan janji-janji super kecil ke diri sendiri. Misalnya, janji akan bangun jam 6 pagi besok, atau janji akan membaca 5 halaman buku hari ini. Gampang kan? Kuncinya adalah tepati janji itu. Setiap kali kamu berhasil menepati janji sekecil apapun, kamu sebenarnya sedang bilang ke otakmu, "Lihat, aku bisa diandalkan. Aku menepati kata-kataku sendiri." Kumpulan kemenangan kecil inilah yang akan jadi pondasi kuat, membuatmu merasa siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Sekarang, mari kita hadapi musuh terbesar kita, yang seringkali adalah suara di kepala kita sendiri. Kita sebut saja inner critic. Suara ini yang suka bilang, "Kamu gak akan bisa," atau "Kamu bakal malu-maluin diri sendiri." Cara melawannya, jangan dipercaya begitu saja, tapi tantang dia. Coba beri nama untuk suara ini. Anggap saja dia karakter pesimis yang suka ikut campur. Misalnya, namanya si pesimis. Jadi, saat si pesimis muncul dan bilang, "Presentasimu bakal gagal," jawab dengan fakta, "Hei, pesimis, aku sudah persiapan 3 hari untuk ini. Aku tahu materinya luar dalam." Selain itu, latih belas kasih pada diri sendiri atau self-compassion. Coba deh, kalau teman baikmu sedang gugup, apa kamu akan menghina dia? Pasti tidak, kan? Kamu pasti akan menyemangatinya. Nah, lakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri. Pernah dengar istilah fake it till you make it? Ada benarnya loh. Terutama soal bahasa tubuh. Pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh fisik kita. Coba deh perhatikan, saat kamu merasa minder, posturmu pasti cenderung membungkuk, kepala menunduk. Ini mengirim sinyal ke otak bahwa kamu sedang dalam posisi lemah atau terancam. Mari kita balikkan keadaannya. Coba sekarang juga. Tarik bahumu ke belakang, tegakkan punggung, dan angkat dagumu sedikit. Rasanya beda kan? Postur tegak ini secara ilmiah terbukti bisa menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon yang berhubungan dengan rasa percaya diri. Latih juga untuk menahan kontak mata sedikit lebih lama saat bicara dengan orang lain. Dan jangan lupa tersenyum. Senyuman itu bukan cuman untuk orang lain, tapi juga sinyal aman untuk sistem sarafmu sendiri. Di zaman sekarang, ada satu jebakan besar yang namanya media sosial. Kita sering banget membandingkan kehidupan kita yang penuh liku-liku dengan highlight reel atau potongan adegan terbaik orang lain yang sudah diedit dan dipoles. Kita membandingkan behind the scenes kita yang berantakan dengan panggung megah mereka. Ingat, ini baik-baik. Apa yang kamu lihat di layar itu bukan realitas utuh. Itu hanya sebagian kecil dari cerita mereka. Solusinya, coba batasi konsumsi media sosialmu. Dan yang terpenting, alihkan fokusmu. Satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin. Coba lihat seberapa jauh kamu sudah berkembang dari minggu lalu atau bulan lalu. Itu pencapaian yang nyata. Terakhir dan yang paling fundamental, persiapan adalah kunci segalanya.
Kompetensi melahirkan kepercayaan diri. Rasa percaya diri itu berbanding lurus dengan seberapa siap kamu. Kalau kamu takut bicara di depan umum, kuasai materimu sampai di luar kepala. Semakin kamu ahli dalam suatu bidang, semakin kecil ruang untuk rasa ragu. Coba juga latih skenario terburuk. Misalnya, rekam dirimu sendiri saat latihan presentasi. Tonton ulang videonya, mungkin awalnya aneh, tapi ini sangat membantu mengurangi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dengan persiapan matang, kamu tidak lagi berharap semoga berhasil. Tapi kamu tahu, kamu akan berhasil karena kamu sudah mempersiapkannya. Jadi, membangun kepercayaan diri itu adalah kerja keras yang nyata. Ini tentang mengumpulkan bukti, mengelola pikiran, memperbaiki postur, mengubah fokus, dan mempersiapkan diri. Ini adalah perjalanan membangun versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.